Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abel Ramdhani. Di sini saya akan menjadi moderator dalam kelompok 1 pertemuan ke-10 yang membahas memotivasi untuk kinerja. Dalam kesempatan hari ini, saya akan memberikan waktu bagi pemateri untuk memaparkan materi yang dibahas pada kali ini. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Motivasi untuk kinerja. Tujuan pembelajaran. 1. Jenis perilaku orang yang perlu dimotivasi oleh manajer. 2. Bagaimana menetapkan tujuan yang menantang dan memotivasi. 3. Bagaimana menghargai kinerja yang baik dengan benar. 4. Keyakinan utama yang memengaruhi motivasi orang. 5. Bagaimana cara di mana kebutuhan individu memengaruhi perilaku mereka. 6. Bagaimana menciptakan pekerja yang memotivasi dan memperdayakan. 7. Bagaimana orang menilai keadilan dan bagaimana mencapai keadilan. 8. Penyebab dan konsekuensi dari tenaga kerja yang memotivasi untuk kinerja. Motivasi mengacu pada kekuatan yang memberi energi, mengarahkan dan menopang upaya seseorang. Manajer harus memotivasi orang untuk 1. Bergabung dengan organisasi. 2. Tetap di organisasi. 3. Bekerja secara teratur. 4. Berkinerja. 5. Menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Penetapan tujuan atau goal setting. 1. Penetapan tujuan mungkin merupakan pendekatan tunggal yang paling penting, valid, dan berguna untuk memotivasi kinerja. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory menyatakan bahwa orang memiliki tujuan atau conscious goals yang memberi energi kepada mereka dan mengarahkan pikiran dan perilaku mereka ke arah tujuan tertentu. 3. Penetapan tujuan berfungsi untuk pekerja apapun, dimanapun orang memiliki kendali atas kinerjanya. Yang berikutnya ialah tujuan yang memotivasi. Yang pertama, tujuan yang powerful sangat berharga. Tujuan untuk tujuan yang mulia yang menarik nilai-nilai orang yang lebih tinggi adalah motivasi ekstra. Yang kedua, tujuan harus dapat diterima oleh karyawan, yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai pribadi. Yang ketiga, tujuan harus menantang tetapi dapat dicapai. Yang berikutnya adalah stretch goal. Stretch goal adalah target yang sangat menuntun, terkadang meskipun tidak mungkin. Ada dua jenis stretch goal. Yang pertama, stretch goal vertikal, selaras dengan aktivitas saat ini termasuk produktivitas dan sumber daya keuangan. Yang kedua, stretch goal horizontal, melibatkan pengembangan profesional orang. Stretch goal dapat menghasilkan perubahan besar dari biasa-biasa saja ke pencapaian yang luar biasa. Batasan penetapan tujuan. Yang pertama, jika orang kekurangan kemampuan dan pengetahuan yang relevan, mungkin lebih baik mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik atau menetapkan tujuan untuk belajar pada tingkat kinerja tertentu. Orang yang fokus pada tujuan sendiri mungkin tidak membantu pencapaian tujuan orang lain. Yang berikutnya, tujuan atau yang disebut goals dapat menghasilkan tindakan manipulatif dan perilaku yang tidak etis. Memperkuat kinerja. The Law of Effect menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif kemungkinan besar akan terulang kembali. Konsekuensi ini menyebabkan penyelidikan yang tak terhitung jumlahnya tentang efek konsekuensi positif yang disebut reinforce atau penguat. Penguat adalah konsekuensi positif yang memotivasi perilaku. 4 konsekuensi utama dari perilaku mendorong maupun menghalangi perilaku orang di masa depan. Penguatan positif adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan orang tersebut mengulangi perilaku tersebut. Penguatan negatif terjadi ketika konsekuensi yang tidak diinginkan dihilangkan atau ditahan. Hukuman terjadi ketika konsekuensi permusuhan diberikan. Pemutusan terjadi ketika dengan menarik diri atau gagal memberikan konsekuensi penguatan. Mengelola reward dan punishment. Manajer harus mengidentifikasi jenis perilaku yang akan mereka dukung dan yang mereka hindari.
Sistem penghargaan harus mendukung strategi perusahaan, mendefinisikan kinerja orang dalam rangka mencapai tujuan strategis. Manajer yang inovatif menggunakan non-moneter reward termasuk tantangan intelektual, tanggung jawab yang lebih besar, otonomi, pengakuan, dan lain-lain. Hal-hal yang mendapatkan imbalan diselesaikan adalah apa yang oleh seorang penulis disebut prinsip manajemen terbesar di dunia. Dengan pemikiran ini, Michael Leboeuf menawarkan resep untuk secara efektif memotivasi kinerja tinggi. Perusahaan dan manajer individu harus memberikan penghargaan sebagai berikut. 1. Solusi solid, bukan perbaikan cepat. 2. Pengambilan resiko daripada menghindari resiko. 3. Kreativitas terapan, bukan konformitas tanpa pikiran. 4. Tindakan tegas, bukan kelumpuhan dengan analisis. 5. Kerja cerdas, bukan kesibukan. 6. Penyederhanaan, bukannya komplikasi yang tidak perlu. Kemudian 7. Tingkah laku yang cukup efektif, bukan sekedar kegaduhan. 8. Kualitas kerja, bukan kerja cepat. 9. Loyalitas, bukan omset. Dan 10. Bekerja sama alih-alih melawan. Mengelola kesalahan. Hukuman terkadang pantas, terutama ketika orang melanggar hukum, standar etika, dan lain-lain. Penggunaan hukuman yang berlebihan atau menggunakan secara tidak tepat dapat menciptakan iklim ketakutan di tempat kerja. Sadari bahwa setiap orang membuat kesalahan dan bahwa kesalahan dapat ditangani secara konstruktif dengan mendiskusikan dan belajar darinya. Selanjutnya, memberikan umpan balik. Sebagian besar manajer tidak memberikan masukan yang cukup berguna dan kebanyakan orang tidak menerima atau meminta cukup masukan. Umpan balik bisa datang dalam berbagai bentuk. Yang pertama, umpan balik pelanggan. Terus yang kedua, ada statistik pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, yaitu ada ulasan kinerja. Lalu, jangan takut menerima umpan balik atau aktiflah mencarinya. Pikirkan, ini baik untuk saya mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan perilaku. Selanjutnya, ada performance-related beliefs. Teori harapan menyatakan bahwa orang akan berperilaku berdasarkan kemungkinan yang mereka rasakan, bahwa upaya mereka akan mengarah pada hasil tertentu dan seberapa tinggi mereka menghargai hasil itu. Orang mengembangkan dua keyakinan penting yang menghubungkan ketiga peristiwa ini. 1. Harapan. Harapan menghubungkan usaha dengan kinerja. Lalu yang kedua ada instrumentalitas yang menghubungkan kinerja dengan hasil. Harapan adalah persepsi karyawan tentang kemungkinan bahwa upaya mereka akan memungkinkan mereka mencapai tujuan kinerja mereka. Lalu instrumentalitas adalah kemungkinan yang dirasakan bahwa kinerja akan diikuti oleh hasil tertentu. Hasil adalah konsekuensi yang diterima seseorang atas kinerjanya. Lalu variansi. Keyakinan pertama ini tuh ekspektasi, yaitu persepsi kemungkinan orang bahwa upaya mereka akan memungkinkan mereka mencapai tujuan kinerja mereka. Harapan bisa tinggi, mungkin hingga 100%. Seperti ketika seorang siswa yakin bahwa jika dia belajar dengan giat, dia bisa mendapatkan nilai yang bagus di akhir. Harapan juga bisa rendah, mungkin turun ke 0%. Harapan yang tinggi menciptakan motivasi yang lebih tinggi daripada harapan yang rendah. Contohnya, tentang kontes penjualan menggambarkan bagaimana kinerja menghasilkan beberapa jenis atau konsekuensi bagi orang tersebut. Sebenarnya, hal itu seringkali membuahkan beberapa hasil. Misalnya, menghasilkan kinerja penjualan terbaik dapat mengarah pada 1. Kemenangan kompetitif. 2. Perjalanan gratis ke Hawaii. 3. Perasaan pencapaian. Yang keempat, pengakuan dari atasan. 5. Prestise di seluruh perusahaan. Dan yang keenam, kebencian dari tenaga penjual lainnya. Instrumentalitas adalah kemungkinan yang dirasakan bahwa kinerja akan diikuti oleh hasil tertentu, seperti ekspektasi. Instrumentalitas bisa tinggi hingga 100% atau rendah mendekati 0%. Misalnya,
Anda dapat sepenuhnya yakin bahwa jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Anda akan mendapatkan promosi. Atau Anda dapat merasa bahwa sebaik apapun Anda melakukannya, promosi tersebut akan diberikan kepada orang lain. Implikasi teori harapan atau disebut juga ekspektasi teori bagi manajer. Implikasi teori harapan bagi manajer yaitu agar motivasi tinggi, harapan, instrumen, dan valensi total dari semua hasil harus tinggi. Ini mengarah pada 3 tanggapan manajemen, yaitu ada 3 tingkatan harapan. Tingkatkan harapan yaitu menyediakan lingkungan kerja yang memfasilitasi kinerja yang baik dan menetapkan sasaran kinerja yang dapat dicapai secara realistis. 2. Identifikasi hasil yang positif. Identifikasi hasil yang positif yaitu pahami apa yang orang ingin dapatkan dari pekerjaannya. 3. Jadikan kinerja penting untuk hasil yang positif. Kinerja penting hasil yang positif yaitu ikut kerja yang baik dengan hasil yang positif. Memahami kebutuhan orang. Konteks teoris adalah jenis kedua dari teoris motivasi. Konteks teoris menunjukkan jenis kebutuhan yang ingin dipenuhi orang. Setiap memiliki kebutuhan yang berbeda untuk memberi energi dan memotivasi mereka menuju tujuan dan penguatan yang berbeda. Cara-cara di mana kebutuhan seorang dipenuhi atau tidak dipenuhi di tempat kerja memengaruhi perilakunya di tempat kerja. Hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow menggambarkan konsepsi Maslow tentang orang-orang yang memenuhi kebutuhan mereka dalam urutan tertentu dari bawah ke atas. Ada 5. 1. Fisiologi. Fisiologi contohnya makanan, air, dan tempat tinggal. 2. Keselamatan atau keamanan. Contohnya perlindungan terhadap ancaman dan perampasan. 3. Sosial contohnya persahabatan, kasih sayang, kepemilikan, dan cinta. 4. Ego contohnya kemandirian, prestasi, kebebasan, status, pengakuan, dan harga diri. 5. Aktualisasi diri contohnya menyadari potensi penuh seseorang menjadi segala sesuatu yang mampu diwujudkan. Teori Alderfer's ERG. Ini adalah teori kebutuhan manusia yang dikembangkan oleh Alderfer, yang mendalilkan bahwa orang memiliki 3 perangkat kebutuhan dasar yang dapat beroperasi secara bersamaan. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan eksistensi. Kebutuhan eksistensi adalah semua keinginan material dan psikologis. Yang kedua, kebutuhan keterkaitan. Kebutuhan ini melibatkan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan memotivasi orang untuk secara produktif atau kreatif mengubah diri dan lingkungannya. Teori ERG mengusulkan bahwa beberapa kebutuhan berbeda dapat beroperasi sekaligus, sementara Maslow akan mengatakan bahwa aktualisasi diri penting bagi orang-orang hanya setelah kebutuhan lain terpenuhi. Alderfer menyatakan bahwa orang-orang dapat dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan eksistensinya dan pertumbuhan pada saat yang bersamaan. Teori Maslow lebih dikenal oleh manajer Amerika daripada Alderfer, tetapi teori ERG memiliki lebih banyak dukungan ilmiah. Keduanya memiliki nilai praktis karena mengingatkan manajer tentang jenis penguat atau penghargaan yang dapat digunakan untuk memotivasi orang. Terlepas dari apakah manajer lebih menyukai teori kebutuhan Maslow atau Alderfer, dia dapat memotivasi orang dengan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka, dan khususnya dengan menawarkan kesempatan untuk aktualisasi diri dan pertumbuhan. Kebutuhan Misilelan. Misilelan menyatakan bahwa kebutuhan terpenting bagi manajer adalah yang pertama itu prestasi. Prestasi yang dicirikan oleh orientasi yang kuat terhadap pencapaian dan obsesi dengan kesuksesan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, afiliasi yang mencerminkan
keinginan kuat untuk disukai orang lain. Yang ketiga, kekuasaan, yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Mendesain pekerjaan yang memotivasi. Manajer harus merancang organisasi mereka berdasarkan motivator intrinsik dan ekstrinsik yang penting bagi anggota organisasi. Yang pertama, imbalan ekstrinsik diberikan kepada seseorang oleh atasan, perusahaan, ataupun orang lain. Yang kedua, imbalan intrinsik. Imbalan intrinsik diperoleh langsung dari melakukan pekerjaan itu sendiri. Penghargaan intrinsik penting untuk memotivasi yang mendasari kreativitas, masalah yang menantang, kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan pekerjaan yang menarik dengan sendirinya. Dapat memberikan motivasi intrinsik yang menginspirasi orang untuk mencurahkan waktu dan energi untuk tugas tersebut. Begitu pula para manajer yang memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk mengejar tugas yang paling mereka minati. Situasi sebaliknya menghasilkan perilaku rutin dan kebiasaan yang mengganggu kreativitas. Sebuah studi di fasilitas manufaktur menemukan bahwa karyawan memulai lebih banyak aplikasi untuk paten, membuat saran yang lebih baru dan berguna, dan dinilai oleh manajer mereka sebagai lebih kreatif ketika pekerjaan mereka lebih menantang, dan manajer mereka tidak mengontrol aktivitas mereka dengan ketat. Di sisi lain, beberapa pekerjaan dan organisasi menciptakan lingkungan yang menghilangkan kreativitas dan motivasi. Rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan pengayaan pengerjaan. Rotasi pekerjaan, job rotation, memungkinkan pekerja yang menghabiskan seluruh waktunya dalam satu tugas rutin untuk berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya. Kedua, perluasan pekerjaan atau job enlargement, mirip dengan rotasi pekerjaan, di mana orang diberi tugas yang berbeda untuk dilakukan. Namun demikian, perluasan pekerjaan berarti bahwa pekerja memiliki banyak tugas pada saat yang bersamaan. 3. Penggayaan pekerjaan atau job enrichment berarti bahwa pekerjaan direstrukturisasi atau didesain ulang dengan menambahkan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Teori Herzberg's two factor. 1. Teori dua faktor membedakan antara dua kategori besar faktor yang mempengaruhi orang yang mengerjakan pekerjaan mereka. Faktor kebersihan atau hygiene factor adalah karakteristik tempat bekerja, kebijakan perusahaan, kondisi kerja, gaji, rekan kerja, pengawasan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini dapat membuat orang tidak bahagia jika tidak dikelola dengan baik. Jika dikelola dengan baik dan dipandang positif oleh karyawan tidak akan lagi merasa kecewa. Namun seberapa bagus pun faktor-faktor ini, mereka tidak akan membuat orang benar-benar puas atau termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut Herzberg, kunci kepuasan kerja sejati dan motivasi untuk bekerja terletak pada kategori kedua, motivator. Motivator menggambarkan pekerjaan itu sendiri, yaitu apa yang dilakukan di tempat kerja. Motivator adalah sifat pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab pekerjaan yang sebenarnya, peluang untuk pertumbuhan dan pengakuan pribadi, dan perasaan pencapaian yang diberikan pekerjaan itu. Ketika faktor-faktor ini ada, pekerjaan dianggap memuaskan dan memotivasi kebanyakan orang. Herzberg adalah pelopor di bidang desain pekerjaan. Teori ini memberikan beberapa kontribusi. Yang pertama, menyoroti perbedaan penting antara penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik.
Yang kedua, mengingatkan manajer untuk tidak hanya mengandalkan penghargaan ekstrinsik untuk memotivasi pekerja. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk teori selanjutnya. Selanjutnya, model Heckman dan Oldham, desain pekerjaan. Yang pertama, model yang lebih lengkap dari model Hertzberg. Yang kedua, pekerjaan yang dirancang dengan baik mengarah pada motivasi tinggi, kinerja berkualitas tinggi, kepuasan tinggi, dan tingkat absensi dan turnover yang rendah. 3 model ini didasarkan pada 3 keadaan psikologis. Yang pertama, orang percaya bahwa mereka melakukan sesuatu yang berarti. Kedua, orang merasa bertanggung jawab secara pribadi atas hasil kerja mereka. Yang ketiga, orang-orang belajar seberapa baik mereka melakukan pekerjaan mereka. Oke, selanjutnya, pekerjaan harus dirancang dengan mempertimbangkan 5 dimensi pekerjaan inti. Berikut penjelasannya. 1. Variasi keterampilan atau kegiatan kerja melibatkan beberapa keterampilan dan bakat. 2. Identitas tugas penyelesaian keseluruhan bagian pekerjaan yang dapat diidentifikasikan. Yang ketiga, signifikansi tugas memiliki dampak positif yang penting pada kehidupan orang lain. Yang terakhir, otonomi, kemandirian dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pemberdayaan empowerment. Pemberdayaan adalah proses berbagi kekuasaan dengan karyawan. Dengan demikian, meningkatkan kepercayaan mereka pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dan keyakinan mereka bahwa mereka adalah kontributor berpengaruh bagi organisasi. Lingkungan kerja yang memberdayakan memberi orang informasi yang diperlukan agar mereka dapat melakukan yang terbaik. Pengetahuan tentang bagaimana menggunakan informasi dan bagaimana melakukan pekerjaan mereka, kekuatan untuk membuat keputusan yang memberi mereka kendali atas pekerjaan mereka, dan penghargaan yang pantas mereka terima untuk kontribusi yang mereka berikan. Jadi, jika kita dengan sistem pemberdayaan, motivasi pemberdayaan seperti ini, karyawannya kita paling tidak dia itu merasa kalau mereka tuh dibutuhkan dalam pekerjaan perusahaan. Jadi kita sebagai manajer terus memotivasi bahwa mereka itu layak dengan pekerjaan mereka, sehingga membuat mereka itu selalu termotivasi dan selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan gitu. Pemberdayaan menghasilkan perubahan dalam keyakinan karyawan dari merasa tidak berdaya menjadi sangat yakin pada keaktifan pribadi mereka. Hasilnya adalah orang-orang yang mengambil inisiatif lebih dan tekun dalam mencapai tujuan dan visi pemimpin mereka, bahkan dalam menghadapi rintangan. Secara khusus, pemberdayaan mendorong keyakinan berikut di antara karyawan. Pertama, mereka memahami makna dalam pekerjaan mereka sesuai dengan nilai-nilai mereka. Kedua, mereka merasa kompeten atau mampu melakukan pekerjaan dengan keterampilan. Ketiga, mereka memiliki rasa penentuan nasib sendiri, memiliki beberapa pilihan sehubungan dengan tugas, metode, dan kecepatan pekerjaan mereka. Keempat, mereka memiliki dampak, yaitu memiliki pengaruh atas keputusan atau hasil strategis, administratif, atau profesional yang penting dalam pekerjaan. Mencapai keadilan. Salah satu masalah terpenting dalam motivasi melingkupi bagaimana orang memandang kontribusi mereka kepada organisasi dan apa yang mereka terima dari organisasi. Teori ekuitas mengusulkan bahwa ketika orang menilai bagaimana mereka diperlakukan, mereka mempertimbangkan 2 faktor kunci. Yang pertama, hasil. Seperti dalam teori harapan, mengacu pada berbagai hal yang diterima seseorang dalam pekerjaan, seperti pengakuan, gaji, tunjangan, kepuasan, keamanan, penugasan kerja, hukuman, dan sebagainya. Kedua, masukan. Mengacu pada kontribusi yang diberikan orang tersebut kepada organisasi, seperti usaha, waktu, bakat, kinerja, komitmen ekstra.
kewarganegaraan yang baik, dan sebagainya. Jadi ketika kita memberikan suatu pekerjaan kepada karyawannya kita atau organisasi yang memperkerjakan seseorang tersebut, harus mencapai keadilan, yang dimana setiap kontribusi, setiap apa yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan hasilnya, itu sesuai dengan kinerja mereka. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak diadilkan gitu, karena pada dasarnya mencapai keadilan itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Orang-orang memiliki ekspektasi umum bahwa hasil yang mereka terima akan mencerminkan atau sebanding dengan masukan yang mereka berikan, gaji harian yang adil, dan hasil lainnya. Untuk pekerjaan yang adil secara luas ditentukan oleh cara orang yang memandang semua kontribusi mereka. Tetapi pembandingan hasil terhadap masukan ini bukanlah keseluruhan cerita. Orang juga memperhatikan hasil dan masukan yang diterima orang lain. Pada waktu peninjauan gaji misalnya, kebanyakan orang dari eksekutif hingga ke bawah mencoba mencari petunjuk yang akan memberitahu mereka siapa yang mendapat kenaikan gaji tertinggi. Seperti yang dijelaskan di bagian berikut. Mereka membandingkan rasio, memulihkan keadilan jika perlu, dan memperoleh kepuasan yang lebih atau kurang berdasarkan seberapa adil mereka percaya bahwa mereka telah diperlakukan. Menilai keadilan. Orang-orang membandingkan rasio hasil mereka sendiri dengan masukan terhadap rasio hasil masukan dari beberapa orang pembanding. Jika rasionya setara, hubungannya equitable atau fair. Jadi, jika rasio seorang pembanding itu setara dengan yang dibandingkan, maka semuanya harus fair atau disetarakan gitu. Memulihkan keadilan. Orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil dan tidak puas akan termotivasi untuk melakukan sesuatu demi keadilan mereka. Seperti dapat mengurangi masukan mereka dengan memberikan sedikit usaha, dapat mencoba meningkatkan hasil mereka, dapat menurunkan hasil orang lain, dapat meningkatkan masukan orang lain, terutama dengan mengubah persepsi. Keadilan prosedural atau procedural justice. Keadilan prosedural adalah proses yang adil dalam pengambilan keputusan dan memastikan orang lain tahu bahwa proses tersebut seadil mungkin. Ketika orang merasakan keadilan prosedural, mereka lebih cenderung mendukung keputusan dan mengambil keputusan. Tidak dapat dielakkan bahwa manajer membuat keputusan yang memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi sebagian orang daripada yang lain. Mereka yang memiliki hasil yang baik akan senang, mereka dengan hasil yang lebih buruk akan lebih tidak senang. Namun manajer ingin mengobati ketidakpuasan tersebut, masih dapat mengambil tindakan untuk mengurangi ketidakpuasan tersebut. Bahkan jika orang percaya bahwa hasil mereka tidak patut dan tidak adil, mereka lebih cenderung melihat keadilan telah dilayani jika prosesnya adil. Anda dapat meningkatkan keyakinan orang bahwa prosesnya adil dengan membuat proses tersebut terbuka dan terlihat, menyatakan kriteria keputusan di muka daripada setelah fakta. Memastikan bahwa orang yang paling tepat, mereka yang memiliki informasi yang valid dan dipandang dapat dipercaya, membuat keputusan, memberi orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses, dan memberikan proses banding yang memungkinkan orang mempertanyakan keputusan dengan aman dan menerima jawaban lengkap. Kepuasan kerja. Jika orang merasa diperlakukan secara adil dari hasil yang mereka terima atau proses yang digunakan, mereka akan puas. Ini penting karena ketidakpuasan kerja dapat menyebabkan turnover lebih tinggi, ketidakhadiran yang lebih tinggi, hubungan yang kurang baik antar karyawan, lebih banyak keluhan dan tuntutan hukum, pemogokan, mencuri, sabotase, dan vandalisme. Quality of Work Life atau QWL. Program Quality of Work Life menciptakan tempat kerja yang meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan.
QWL memiliki 8 kategori, yakni 1. Kompensasi yang layak dan adil. 2. Lingkungan yang aman dan sehat. 3. Pekerjaan yang mengembangkan kapasitas manusia. 4. Kesempatan untuk pertumbuhan dan keamanan pribadi. 5. Lingkungan sosial yang membutuhkan identitas pribadi, bebas dari prasangka, rasa kebersamaan, dan mobilitas ke atas. 6. Konstitusionalisme atau hak pribadi, perbedaan pendapat, dan proses hukum. 7. Peran kerja yang meminimalkan pelanggaran terhadap waktu luang pribadi dan kebutuhan keluarga. 8. Tindakan organisasi yang bertanggung jawab secara sosial. Organisasi berbeda secara drastis dalam perhatian mereka kepada QWL. Kritikus mengklaim bahwa program QWL tidak serta-merta menginspirasi karyawan untuk bekerja lebih keras jika perusahaan tidak mengaitkan penghargaan secara langsung dengan kinerja individu. Para pendukung QWL mengklaim bahwa hal itu meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Produktivitas jangka seperti yang diterapkan oleh program QWL berarti lebih dari kuantitas hasil kerja setiap orang. Ini juga termasuk perputaran, absensi, kecelakaan, pencurian, sabotase, kreativitas, inovasi, dan terutama kualitas pekerjaan. Kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah sekumpulan persepsi tentang hutang karyawan kepada majikan mereka dan hutang majikan mereka kepada mereka. Kontrak kini memiliki implikasi penting bagi kepuasan dan motivasi karyawan serta efektivitas organisasi. Contoh kontrak kelayakan kerja Alstate. Anda seharusnya mengharapkan Alstate untuk 1. Tawarkan pekerjaan yang bermakna dan menantang. 2. Mempromosikan lingkungan yang mendorong dialog terbuka dan konstruktif. 3. Mengakui pencapaian Anda. 4. Berikan gaji dan penghargaan yang kompetitif berdasarkan kinerja Anda. 5. Memberitahu kinerja Anda melalui umpan balik rutin. 6. Menciptakan kesempatan belajar melalui pendidikan dan penguasaan kerja. 7. Mendukung Anda dalam menentukan tujuan karir. 8. Memberi Anda informasi dan sumber daya untuk melakukan dengan sukses. 9. Mempromosikan lingkungan yang inklusif dan bebas dari bias. 10. Memupuk martabat dan rasa hormat dalam semua interaksi. 11. Ciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Alstate mengharapkan Anda untuk 1. Tampil di level secara signifikan meningkatkan kemampuan kita untuk mengungguli kompetisi. 2. Mengambil tugas penting untuk memenuhi tujuan bisnis. 3. Terus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. 4. Dengan sukarela mendengarkan dan menindaklanjuti umpan balik. 5. Menunjukkan komitmen tingkat tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. 6. Tunjukkan tidak adanya bias dalam interaksi dengan kolega dan pelanggan. 7. Berperilaku secara konsisten dengan standar etika Alstate. 8. Ambil tanggung jawab pribadi untuk setiap transaksi dengan pelanggan dan untuk menumbuhkan kepercayaan mereka. 9. Terus meningkatkan proses untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, sekian. Balik lagi ke moderator.
Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah memaparkan materi yang dipresentasikan. Saya selaku moderator, terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dan dosen yang senantiasa mendengarkan materi yang kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Saya tutup agenda pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.